Ya, Ya, Pak Firman lanjut lagi. Ini tadi sampai sini ya. Nah, bentar. Masih ada yang masih mau masuk, ini nggak nyaman kalau masih 21. Oh ya, chat dulu sih. Bagi yang belum, silakan absen dulu di situ. Di chat ini sudah saya kasih link, kalian absen di situ. Oke ya. Nah, yang pertama pastikan kita berada di folder download ini ya. Ya. Jadi kalau Pak Firman mulai dari awal dulu. Saya masuk ke command prompt. Saya masuk ke CD download. Nah, setelah masuk ke CD download, yang akan saya copy kan yang ini, ehcp_yeni tgz ya. Jadi kalian nggak perlu download dari websitenya. Ini sudah saya uji coba dan ini berhasil. Nah, kalian tinggal download ini. Download di mana Pak? Downloadnya di sini. Ya, downloadnya di sini. Kalian download di sini aja. Setelah itu kita uji coba. Nah, untuk uji cobanya, untuk ngirimnya, pastikan SSH-nya terinstall dulu. Jadi kalau SSH nggak terinstall, itu nggak bisa. Jadi SCP, program SCP, ini akan bisa jalan kalau misalkan Linux-nya sudah terinstall SSH. Kalau Linux-nya belum terinstall SSH, nggak bisa. SCP ini kepanjangan dari Secure Copy. Secure Copy. SCP yang akan kita copy apa? Tujuannya kemana? Pastikan ini tujuannya adalah usernya dulu. User di Linux, misalkan saya gunakan root at IP-nya berapa? 192, ini IP-nya Pak Firman loh ya. 16.18. Akan kita copy kemana? Akan kita copy ke home. Gini aja misalkan. Ini kita enter. Nah, are you sure want continue connecting? Kita pilih yes. Kita ketik yes. Ingat ya, karena ini ada hubungannya ke Linux, ya, apa yang kita ketik itu nggak kelihatan. Apa yang kita ketik di sini, meskipun di command prompt, itu nggak akan kelihatan. Yang penting kalian ketik yes, 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 enter. Passwordnya Linux apa? Password untuk masuk Linux. Nah, kalau punya Pak Firman, tadi password untuk masuk Linux, password rootnya 123. 123. Nah, sampai sini paham, Rek? Paham, Pak. Paham ya? Alhamdulillah. Nah, ini proses copy udah selesai. Kita lihat sekarang. Kita lihat di sini. Nah, tadi kan masuk home. Kita masuk home di sini. CD home. ls. Nah, itu ya, ehcp ini .tgz. Paham, Rek? Paham, Pak. Nah, siap, sip. Nah, Pak Firman lanjutkan lagi. Nah, sekarang karena itu TGZ, maka harus diekstrak. Tar, ya, tar ini nama aplikasinya, tar. X itu untuk ekstrak, Z itu untuk file yang berzip, ya. Masih ada nggak ini yang masuk lagi? F itu untuk file, V itu untuk view. Yofi, Yof, tolong diulangi Yof. X itu apa Yof? Yofi Fikri. Wongin aja ding kok ya iki. Arya.
Arya. Kok nggak ada semua, Rek? Agung, Gung. Agung. Ya, Pak. Ah, coba diulangi, Gung. X itu apa, Gung? Aduh, baru masuk saya, Pak. Baru masuk. Iya, Pak. Ini yang dari tadi masuk nih, Dedi Arisandi. Arisandi. Ini udah mulai tadi masuk hilang. Mana orangnya? Mari mana? Ekstrak, Pak, ekstrak. Ekstrak. Z itu apa? Abu ngumpul di situ, Rek. Zip, Pak, zip. F. F itu untuk file dan V itu untuk view. View, Pak. Nah, ya wes. Ya. Tar X Z FV. Ini boleh dibolak-balik. Jadi kalau misalkan V-nya boleh dibolak-balik, terserah udah. Nah, yang akan kita ekstrak adalah EHCP, ya ini TGZ. Dah, sampai sini paham? Coba, Rek, sekalian dihidupkan semua dah videonya dah. Sampai sini paham? Pak, saya mohon maaf, Pak, saya ada di sebelahnya Pak Rizal. Saya nggak ada kameranya, Pak. Oh, siap. Lanjut dah. Nah, kita lanjut ke ini ya. Kita lanjut instalasi. Nah, sekarang kalau misalkan kalian LS di sini itu ada 3. Aldif yang pertama itu adalah nama. Jadi kalau misalkan kita bikin user, pastinya direktorinya juga terbuat. EHCP barusan yang kita ekstrak, ya. Jadi ls-l. Di situ ada drwx, ya. Di aldif itu ada drwx, artinya D-nya adalah direktori. Sedangkan D yang nomor urut 2 itu punyanya root, ya, punyanya kepemilikan root, tetapi dia D juga, artinya dia sebuah direktori. Yang terakhir adalah tanpa direktori, minus gini, berarti dia sebuah file. Nah, kita masuk ke direktori EHCP, cd EHCP. ls di sini ada buahnya, ya. Ada buahnya ini, ada buahnya file di sini, tetapi hanya satu file yang akan kita jalankan, yaitu yang mana yang akan kita jalankan, yaitu yang install. Install.sh. Caranya gini ya. Kita enter dari sini. Using bra connection. Yes. Please be patient. Press enter to continue. Enter ya. Di situ ada outline of install process, apt update repo dan seterusnya. Install PHP dan seterusnya. Kita enter aja di sini. Dah. Ini sangat lama. Ya, ini berjalan lama tergantung dari koneksi kalian. Kalau misalkan koneksinya banter, ya nanti cepat selesai. Kalau instalasinya lama, ya koneksinya lemot, berarti bisa jadi instalasinya lama. Sambil menunggu instalasi, ada yang mau ditanyakan? Ini instalnya lama loh. Paling 10 menit. 19 menit lah, karena banyak yang diinstal. Nanti ada beberapa yang harus kita input, terutama di sisi password.
Biasanya di sisi password kita bolak-balik inputkan password nanti. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk tugas ini enaknya dikerjakan sendiri atau berkelompok? Kelompok aja, Pak. Kelompok ya. Gini, dari beberapa kelas, silakan kalian kirimkan di grup. Pak Firman buatin kelompok. Nanti saya kasih tugas yang berbeda-beda setiap kelompok. Itu setiap kelompok ditentukan apa milih sendiri, Pak? Mau ditentukan apa milih sendiri? Milih sendiri, Pak. Nah, sudah terjawab. Oke. Udah, kalian bikin kelompok ya jangan lama-lama. Jadi saya bisa ngasih tugas di setiap kelompok. Silakan. Bikin kelompok dah cepetan dah. Ya, sambil bikin kelompok, nah itu kan ada starting IHCP install please read bla 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 di situ. Press enter to continue. Kita enter ya. Boleh kalau misalkan sambil ngopi, Pak Firman juga ngopi ini. Permisi, Pak. Ini satu kelompoknya 5 orang, Pak ya? Total kelas ada berapa, Mas? Satu kelas, Mas. Ilham kayaknya bawa gorengan itu. Ilham bawa gorengan. Ya, terserah. Ngopi, Pak. Kopi, ini Pak Firman sudah kopi. Gorengannya nggak ada. Kurang bonek, Pak. Untuk satu kelasnya kalian bagi dah terserah. Yang penting intinya gini, jangan sampai apa ya, yang pinter semua. Jadi kalau misalkan satu kelompok itu semuanya punya laptop kayaknya nggak fair gitu loh. Jadi pastikan kalau bisa misalkan ada 5 teman hanya 1 yang punya kelompok. Nah itu kalau bisa seperti itu. Pak Firman pengennya gitu. Jangan 5 kelompok, 1 kelompok 5 orang itu punya laptop semua. Sedangkan kelompok yang lain itu 1 kelompok ada yang nggak punya. Paham maksudnya ya? Paham. Nah. Oke, nah ini Ya, kita. Ya Pak? Gimana? Enggak, Pak, Yasin tuh ada enggak ya, Pak? Apa? Apa, Gong? Yasin kata saya, Pak. Mana ya? Yasin. Yasin itu nggak pernah garap. Ya sudah. Nggak bisa masuk katanya, Pak. Nggak bisa Ya, masuk katanya. Ya enggak, apa ada namanya rekrut gitu, kan jarang masuk tuh kan. Ini ngechat di aku nih. Nggak bisa masuk katanya. Nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Ya, Pak. Di sini nggak ada yang ini. Nggak ada admin lagi nih. Salah boleh salah pencet weh. Coba Nggak tahu juga. undangan yang di grup itu di-share. Kan ada 2 undangan. Takutnya yang tadi di klik sama dia. Samain copy. Saya nggak punya nomornya Yasin masalahnya. Kalian copy undangan Zoom-nya. Ya. Kamu japri dia. Ya. Ini udah masuk sini. Please enter your name. Misalkan punya saya Firman, gitu aja ya. Enter. Habis gitu, please enter your admin email. Admin email, kalian bisa gunakan webmaster atau terserah ya. Tapi jangan email beneran.
Jangan email beneran karena nanti ini akan terbaca di mana? Di roundcube-nya nanti, di mail servernya. Terserah webmaster@firman misalkan .net gitu ya. Ntar. Nah, please pay attention that you cannot sign in your password. Itu ya. Coba baca di atasnya. Di sini kita diperintahkan your MySQL root path is identified as empty. Artinya masih kosong. Jadi ketika instalasi dia mendeteksi ada kosong karena memang baru pertama kali install. Enter new password for MySQL user of EHCP. Jadi masukkan password baru pada MySQL user untuk user EHCP. Jadi MySQL itu sudah membuat user namanya user EHCP. Nah, kalau misalkan kita nggak ngisikan, maka default passwordnya adalah 1234. Ya, misalkan di sini Pak Firman kasih passwordnya TKJ2. Ingat-ingat ya, TKJ2. Enter. Enter EHCP panel admin. Nah, jadi nanti ada admin. Nanti adminnya ini kita isi. Nah, untuk password admin, misalkan saya samakan TKJ2. Ya, TKJ2. Ini enter EHCP panel admin, new password again. Mengulangi yang atas. TKJ2. Enter. Your hostname seem to be Debian. Jadi ketika pertama kali saya install, itu hostname saya masih Debian. Jadi kalau misalkan mau diganti, silakan diganti di sini. Misalkan Firman, boleh. Bentar. Ilham kok metu Ilham. Gangguan, Pak. Gangguan. Udah ya, Pak Firman lanjut ya. Di sini enter. Hostname is set Firman. Nah, sekarang coba perhatikan. Your IP address, your IP seems to be 127.0.1.1, artinya IP lokal. Ya, ini harus kita ganti menjadi IP yang tadi. Misalkan punyanya Pak Firman tadi 192, ini yang jalan ya. Tadi ketika di ping jalan yang pertama kali pastikan ping itu, kalau misalkan ping itu jalan pakai IP itu. Ini ya. Jadi ketika IP pertama kali yang tadi saya ping menggunakan command prompt dan ketika di ping itu jalan, bukan request timeout, pastikan itu aja yang dipakai daripada nanti setelah instalasi ternyata ketika dijalankan IP itu nggak berguna. Paham ya? Paham? Paham. Oke. Enter language file you want to use. Nah, jadi kalau misalkan kalian bisa bahasa Jerman, kamu ketik Jerman. Kalau misalkan itu ada TR, ada Spanish dan seterusnya. Nah, kebetulan di sini tidak ada bahasa Indonesia, jadi gunakan EN, English. Ketik EN. Enter. Bla 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 bla. Di situ ada answer no if you have small RAM. Jadi kalau misalkan ini akan membutuhkan beberapa kalau bisa nanti Pastscript Pastscript Debian pastikan di atas 1 giga, di kira-kira 1 giga. Karena ini tugasnya kelompok, jadi kalau misalkan ada laptop yang agak besar gunakan itu aja sudah. Paham ya? Pastikan minimal 1 giga. Biasanya kan kalau praktek Pak Firman ya wis dikasih 512 boleh. Ini tapi kalau yang ini kalian minimal 1 giga. 1024 mega. Kita tekan yes. Karena punya saya memorinya 1 giga. Jadi kalau misalkan di bawah itu kalian pilih no. Pilih N. Oke, kita menunggu lagi nih. Sudah jadi kelompoknya? Yang sudah jadi langsung setor.
Misalkan kelompok 1 A, B, C, D, E. Langsung setor di ini ya, langsung setor di grup. Di mananya, Pak? Di mana? Hah? Di mana, Pak? Langsung setor di ini ya. Oh, di grup WA. Di grup WA. Sambil menyimak, mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Mungkin ada yang mencoba tapi gagal. Gimana? Ingat ya, untuk ini pastikan masuk root ya. Karena ini untuk instalasinya banyak instalasi yang baru-baru, nanti kalian pastikan untuk ininya gunakan root. Oke, coba perhatikan di laptop lagi. Perhatikan laptop lagi. Di sini ada configure database for Roundcube. Ya, konfigurasi database untuk masuk ke Roundcube. Ya, kita pilih yes di sini. Nah, ini MySQL application password for Roundcube. Jadi butuh password untuk masuk ke MySQL. Nah, kita mau kasih password apa ini? Misalkan tadi udah TKJ2. Misalkan di sini passwordnya untuk MySQL TKJ. Disamain aja ya, biar nggak bingung ya. TKJ2, konfirmasi password TKJ2. Ini ada pilihan yes atau no. Jadi setelah instalasi akan menghabiskan 1732 KB kilobyte, berarti sekitar 1 mega. Do you want continue? Yes, enter. Ini kita akan mendownload sebesar 46,7 mega. Yes. Itu ya. Kita pilih yes lagi, pokok yes terus ini. Yes lagi. Ya. Yes lagi. After operation, yes. Nah, ini 209 mega. Itu habisnya ya. After this operation, 209 mega of additional disk space will be used.
Jadi untuk ininya, coba perhatikan. Untuk space hard disk-nya, kalau bisa di atas, biasanya kan Pak Firman menggunakan 2 GB. Kalian gunakan 4 lebih. Gunakan 4 GB lebih. Karena ini banyak menghabiskan hard disk nanti. Boleh gunakan 6. Insya Allah bisa kalau 6. 6 GB. Mega. Masih ada 2 kelompok, yang lain mana? Masih ada 2 kelompok, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada 10 siswa. Silakan yang lain. Udah? Coba perhatikan, ini udah selesai. Perhatikan. Mori mana? Perhatikan. Rizal. Halo. Minta tolong videonya dihidupkan semua, Rek. Kalau bisa. Jadi saya bisa terlihat lagi ngapain. Sudah ya? Oke. Kalau sudah, nah gitu enak dong. Nah, kalau sudah, kita akan coba di sini. Coba perhatikan. Kita coba di sini 192, 168, 16.18. Nah, ternyata masih ada di default ya. Masih menggunakan Apache 2 default. Nah, di sini kita akan rubah. Ya, kita akan rubah caranya. Tolong perhatikan, karena ini juga penting. Ayo. Nah, di sini kita masuk, keluar dulu. Kita masuk ke CD, etc, Apache, site available. Coba perhatikan. Yuk, udah ya, serius dulu sebentar. Perhatikan. Nah, di sini yang miliknya EHCP itu ada di 00 default. Jadi di sini ada beberapa file di sini. Coba perhatikan. Ada beberapa file, yaitu yang pertama 00 default. Yang kedua ada
00default.conf dan seterusnya. Ini default milik Apache. Nah, yang ini adalah milik EHCP. Nah, oleh karena itu di sini kita akan rubah yang kita rename ya. Saya akan rename yang 00default.conf itu saya rename menjadi 00default.conf.bak. Saya rename. Jadi hasilnya seperti ini. Tuh, ya. Yang awalnya tidak ada bug-nya, itu saya ganti. Nah, yang ini 00default itu saya remove lagi menjadi .conf. Guys, maaf. Bentar. Nah. MV default data menjadi 0. Nah, kalau misalkan sudah diganti, kita add to inside 00default.conf. Ya, systemctl reload Apache 2. Oke. Kita refresh di sini. Nah, coba perhatikan, ini sudah berganti ke EHCP. Ya, ini sudah berganti ke EHCP. Nah, klik here for control panel on your server. Diklik. Diklik, maka nanti hasilnya seperti ini. Di sini admin, passwordnya tadi TKJ2. Nah, kontrol panelnya udah jadi. Ini kontrol panelnya. Nah, pastikan di sini sudah ada FTP, sudah ada ini. Jadi yang dulu di kelas 11, yang di kelas 11 kemarin, kelas 2, kalian kalau misalkan mau nginstal mau bikin seperti ini, maka yang pertama harus install FTP dulu, install DNS dulu, install mail server, install database server, dan seterusnya. Ini sudah paket jadi satu. FTP ada, ya, MySQL ada, ini database server, email pun ada. Jadi kalau mau masuk roundcube, ini tinggal seperti ini, ya. Roundcube-nya tadi webmaster@firman.net. Ini ya, passwordnya kalau nggak salah TKJ2 tadi, TKJ2. Servernya ini adalah IP kita 192.168.16.18 login. Passwordnya lupa Pak Iwan. Nanti untuk password jangan lupa diingat-ingat ya. Lupa tadi passwordnya. Lupa dah tadi dah. Itu pokok jangan sampai lupa. Password segala macamnya jangan sampai lupa. Ingat ya. Tadi pas ngisi ada kok. Pas isian. Kalau bisa itu bisa nggak gini? Ya lupa berarti. Nah, mulai dari ini username dan seterusnya. Ini jangan sampai lupa. Ini terus ada juga FTP, MySQL, dan seterusnya. Oke, itu untuk instalasi EHCP. Kira-kira ada yang mau ditanyakan karena waktu kita tinggal 3 menit ini? Dicoba dulu. Halo, dicoba dulu, Rek. Ya udah Pak, dicoba dulu Pak. Oke, dicoba dulu. Nanti sambil mencoba, jika ada kesulitan, bisa di Japri atau bisa di grup WA, ya? Ya Pak. Siapa? Iya Pak. Jadi nanti kalau misalkan sudah terkumpul nama-nama ininya, nanti bisa dilihat di LMS, sudah ada tugasnya masing-masing. Paham ya? Oke, sebelum saya akhiri, jadi hari ini yaitu yang kita saya review lagi untuk pembelajaran hari ini. Kita tadi udah belajar masalah mulai
mulai dari cara mengcopy file dari Windows ke Linux menggunakan SCP, instalasi SSH ya untuk memfasilitasi SCP itu tadi. Terus yang kedua, ekstrak EHCP target Z-nya, mengekstrak target Z. Yang keempat tadi adalah install dan konfigurasi EHCP ya. Dan yang kelima adalah konfigurasi Apache terutama di 00 default. Terus ya yang terakhir adalah mencoba IHCP itu jalan atau tidak, dan alhamdulillah kita jalan. Oke, untuk rekaman yang saya rekam hari ini saya akan kirim kalau misalkan tidak besar saya akan kirim melalui LMS, mungkin ada yang terlewat dan seterusnya. Jika memang tidak ada yang ditanyakan, sebelum kita akhiri kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Sudah? Amin. Bisa diakhiri? Itu aja dari Pak Firman. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan. Jangan lupa jaga kesehatan di masa pandemi. Insya Allah kalau misalkan ini mungkin Desember, yang saya pahami Desember pertengahan nanti mungkin bisa masuk lagi. Itu aja dari Pak Firman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.